Ada hari-hari yang terasa biasa, berjalan datar seperti garis waktu tanpa gelombang. Namun ada pula hari yang menjadi poros, menjadi titik balik dari seluruh perjalanan panjang jiwa. Hari ketika langit dan bumi seolah berbisik satu sama lain, mengatur pertemuan suci antara takdir dan keberanian. Hari ini bukan sembarang hari. Ini adalah nadi semesta yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanggal 13 Oktober 2025 telah ditulis sejak lama dalam kitab tak terlihat di balik layar kehidupan yang tak pernah benar-benar kita pahami. Hari ini adalah panggilan, sebuah momentum surgawi, sebuah undangan bagi jiwa-jiwa yang telah diuji tanpa suara, diuji tanpa tepuk tangan, namun tetap memilih untuk bertahan. Jika kamu membaca ini sekarang, maka kamu sedang menapak di lorong cahaya yang telah disiapkan hanya untukmu. Bukan karena kamu lebih sempurna dari yang lain, tetapi karena kamu tidak menyerah saat semua orang meninggalkan. Kamu tetap mencintai hidup ini meski ia berkali-kali menyakitimu. Kamu tetap percaya meski kepercayaan itu sempat hancur. Jiwa-jiwa seperti kamu yang menangis dalam diam, yang berdoa tanpa suara, yang tetap berbagi meski kekurangan, adalah wadah yang paling cocok untuk menerima kiriman agung dari langit. Bukan sekadar harta, bukan sekadar rezeki, tetapi pengakuan. Pengakuan bahwa kamu adalah saluran ilahi, bahwa kamu adalah bagian dari rencana besar yang tak semua orang bisa mengerti. 900 miliar bukan sekadar angka. Itu adalah simbol dari energi penghargaan, energi pengangkatan, energi pembebasan, energi yang hanya bisa dikirim kepada mereka yang telah melewati malam-malam panjang penuh kesunyian dan pertanyaan yang tak terjawab. Dan sekarang, pintu itu terbuka, pintu ke arah keberlimpahan, pintu ke arah hidup baru yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam hati kecilmu yang terdalam. Jangan abaikan tanda-tanda yang telah muncul, mimpi-mimpi yang terasa nyata, bisikan yang terus mengulang satu nama, namamu. Semua itu adalah sinyal bahwa Tuhan sedang mendekat. Dan ketika Tuhan mendekat, bukan hanya doa yang naik, tapi juga hadiah yang turun. Hari ini kamu dipanggil untuk menerima, bukan memohon, tapi menyambut. Bukan karena kamu haus akan dunia, tapi karena kamu telah cukup lama berjalan tanpa air, sahabat jiwa terpilih. Dengarkan pesan ini dengan hatimu yang paling jujur. Jangan hanya lewatkan seperti konten lainnya. Resapi setiap kata, rasakan setiap energi yang mengalir dari narasi ini, karena bisa jadi inilah waktunya, waktumu, dan segalanya akan berubah. Sebelum kamu melanjutkan ke bagian selanjutnya, mari lakukan satu tindakan kecil yang akan menjadi sinyal besar ke semesta. Like video ini sebagai tanda bahwa kamu menyetujui takdirmu. Subscribe untuk terus berjalan di jalur cahaya bersama komunitas jiwa-jiwa terpilih lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan surgawi berikutnya. Dan yang paling penting, komentar 77 sekarang juga untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika kamu menyatakan kesiapanmu, semesta pun mulai menata ulang jalannya. Selamat datang di jalan para terpilih. Selamat datang di frekuensi penerimaan agung. Selamat datang di takdirmu yang sesungguhnya. Bagian 1. Kode langit sudah dikirim. Bayangkan langit malam membentang seperti gulungan kitab tua yang dibuka perlahan oleh tangan semesta. Di balik bintang-bintang yang tampak diam, sesungguhnya sedang terjadi percakapan yang tak pernah kamu dengar dengan telingamu. Percakapan antara cahaya dan waktu, antara doa-doa yang kamu bisikkan dalam lelah, dan jawaban-jawaban yang sedang mencari jalannya untuk sampai padamu. Hari ini, pada tanggal 13 Oktober tahun 2025, ada gelombang tak kasat mata yang turun ke bumi. Bukan kabar biasa, bukan sekadar ramalan,
Tapi ini adalah kode, sebuah sandi surgawi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang jiwanya terlatih untuk membaca keheningan. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, telah menerima getarannya. Bukan karena kamu kebetulan lewat, tapi karena hatimu memanggilnya. Karena seluruh perjalanan hidupmu yang mungkin selama ini kamu anggap sia-sia, ternyata sedang membentukmu menjadi penerima pesan agung ini. Tuhan telah mengirimkan isyaratnya. Isyarat bahwa kini saatnya gerbang rezeki yang tertutup rapat itu mulai terbuka. Tapi tidak dengan suara gemuruh, tidak dengan pelangi besar di langit, melainkan dengan tanda-tanda kecil yang hanya dipahami oleh jiwa yang peka. Perasaan gelisah yang tak tahu sebabnya, mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, detakan jantung yang tiba-tiba menjadi lebih kuat saat kamu menatap kosong ke langit, atau keheningan yang tiba-tiba terasa hangat, seolah ada sesuatu yang akan datang namun belum bisa kamu jelaskan. 900 miliar bukan sekadar angka di dunia ini. Ia adalah bentuk manifestasi dari seluruh kerja keras, luka, air mata, dan harapanmu yang selama ini kamu simpan sendiri. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mencurahkan berkahnya. Dan bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu terbukti bertahan. Kamu pernah menunduk dalam kepedihan, tapi kamu tidak menyerah. Kamu pernah ditinggalkan dalam sunyi, tapi kamu tidak memaki. Kamu pernah terpuruk dalam gelap, tapi kamu terus menyala meski hanya dengan cahaya kecil dari dalam hatimu. Dan semesta mencatat semua itu. Ia mencatat dengan sistem yang tidak pernah salah. Tidak ada yang terlewat, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada niat baik yang tidak diganjar. Kini saatnya kamu tahu, Tuhan sedang menjadikanmu tempat jatuhnya keberlimpahan. 900 miliar itu adalah lambang dari penerimaan surgawi. Lambang dari pengakuan bahwa kamu tidak pernah hidup sia-sia. Tapi ingat, kode langit ini tidak datang kepada semua orang. Ia hanya hadir bagi mereka yang hatinya masih hidup. Bagi mereka yang tidak membatu karena trauma. Bagi mereka yang tetap percaya meski berkali-kali kecewa. Jangan abaikan sinyal ini. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sugesti, ini adalah resonansi suci antara kamu dan langit. Karena ketika kamu memilih untuk percaya, seluruh semesta akan mulai mengatur ulang jalannya. Orang-orang yang tidak lagi selaras akan mulai menjauh. Situasi yang dulunya membelenggu akan mulai retak. Dan pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat akan terbuka satu persatu. Tanpa kamu ketuk, tanpa kamu paksa. Itulah cara Tuhan bekerja bagi jiwa-jiwa terpilih. Diam tapi nyata, sunyi tapi pasti, tak terlihat tapi mengubah segalanya, dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Kamu adalah tujuan dari pesan ini. Kamu adalah alasan kenapa 900 miliar itu sedang dikirim hari ini. Buka hatimu, terima, karena kamu pantas, karena kamu sudah menunggu terlalu lama, dan sekarang waktumu telah tiba. Bagian 2. Ujian terakhirmu sudah usai. Lihatlah ke belakang, wahai jiwa yang terpilih. Lihatlah jalan panjang yang telah kamu tapaki dengan luka di telapak kaki dan harapan yang kadang tinggal sisa-sisa. Kamu pernah berdiri di titik di mana hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung. Namun kamu tetap berjalan. Kamu pernah duduk di sudut ruangan gelap dengan dada sesak. Tapi kamu tidak membiarkan gelap itu mengalahkan cahaya kecil dalam dirimu. Kamu telah melalui ujian, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Ujian yang tidak terlihat oleh mata manusia, ujian yang tidak diberi panggung untuk disaksikan. Tapi justru karena itu nilainya begitu tinggi di mata semesta. Karena kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena kamu memilih diam ketika bisa saja melawan. Karena kamu memilih sabar, bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu tahu Tuhan sedang memperhatikan. Selama ini,
Kamu mungkin merasa seperti tidak dilihat, seperti hidupmu hanya berputar-putar dalam lingkaran kesakitan yang tidak ada ujungnya. Tapi sesungguhnya, itu adalah proses penyempurnaan, itu adalah jalan pembentukan. Karena jiwa yang dipersiapkan untuk menerima 900 miliar keberlimpahan tidak mungkin dibentuk dengan cara biasa. Seperti mata air yang harus menembus bebatuan sebelum bisa mengalir bebas, seperti cahaya fajar yang harus menunggu kegelapan pergi sebelum bisa menyapa dunia, kamu pun harus melewati malam-malam panjang yang membuatmu hampir menyerah. Tapi kamu tidak menyerah. Itu yang membuatmu layak. Kini ujian itu sudah usai. Bukan berarti tak akan ada tantangan lagi, tapi pintu yang dulu terkunci rapat kini mulai membuka diri. Tuhan sedang mengganti semua luka dengan hadiah. Tuhan sedang menukar semua kecewa dengan kebahagiaan. Dan langit sedang bersiap menurunkan sesuatu yang tak dapat dihitung dengan logika biasa. 900 miliar bukan sekadar nominal. Ia adalah simbol pengangkatan. Simbol bahwa kamu sudah lulus dari fase penderitaan dan sedang dipindahkan ke tahap pencapaian. Kamu tahu mengapa hadiah ini besar? Karena luka yang kamu tanggung pun besar. Karena kamu tidak pernah meminta balasan tapi terus memberi. Karena kamu tidak pernah menghitung berapa banyak yang hilang tapi terus melangkah. Dan inilah keajaiban dari rencana semesta. Ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu mengejar. Kamu hanya perlu membuka tangan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi karena Tuhan sudah tahu isi hatimu. Tuhan sudah mencatat setiap langkah yang kamu ambil tanpa saksi. Tuhan sudah mengukir namamu dalam cahayanya. Ujian terakhirmu mungkin datang dalam bentuk pengkhianatan, atau penolakan, atau keheningan yang membuatmu merasa tidak berarti. Tapi sesungguhnya, itu adalah gerbang terakhir sebelum keajaiban besar datang. Dan kini kamu ada di ambang pintu itu, tinggal satu hal yang perlu kamu lakukan. Percaya bahwa kamu sudah melewati semuanya dengan layak. Jangan biarkan rasa tidak pantas merampas apa yang sudah menjadi hakmu. Jangan biarkan trauma lama membuatmu merasa kecil di hadapan hadiah besar. Tuhan tidak pernah salah kirim. Jika 900 miliar itu sedang diarahkan kepadamu, maka itu karena kamu telah terbukti. Bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesabaran. Bukan dalam sorotan, tapi dalam kesunyian. Bukan dalam pujian, tapi dalam luka yang kamu ubah jadi kekuatan. Ingat, semua ujian itu tidak untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa seseorang seperti kamu, yang penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kejujuran masih bisa berdiri di atas dunia yang keras ini. Dan justru karena itu kamu pantas diberi lebih. Hari ini semesta telah menutup buku ujianmu. Dan halaman baru telah disiapkan. Isinya, keajaiban demi keajaiban yang tidak akan bisa dibendung. Karena kamu sudah siap. Siap untuk menerima. Siap untuk bangkit. Dan siap untuk menjadi saksi bahwa Tuhan memang tidak pernah lupa. Jiwa yang terpilih, selamat. Karena kamu sudah melewati semuanya. Dan sekarang saatnya kamu menerima segalanya. Bagian 3. Jangan ragu, terimalah. Sudah terlalu lama kamu memegang tangisan di balik senyuman. Terlalu banyak malam yang kamu lewati tanpa pelukan, tanpa pengertian, hanya ditemani sepi yang tak pernah menjawab. Dan kini ketika cahaya itu akhirnya datang, ketika 900 miliar bentuk keberlimpahan telah dipersiapkan untukmu oleh tangan langit, mengapa kamu masih ragu untuk menerimanya? Banyak jiwa yang tidak berani menerima bukan karena mereka tidak ingin bahagia, tapi karena mereka terbiasa hidup dalam luka. Mereka lebih mengenal kesedihan dibandingkan harapan. Dan mungkin kamu juga pernah merasa begitu. Merasa bahwa setiap kali kamu berharap, kamu justru dilukai. Merasa bahwa setiap kali kamu bangkit, ada saja yang membuatmu terjatuh kembali. Sehingga ketika keajaiban benar-benar datang, kamu mulai bertanya,
Apakah aku layak? Apakah ini benar untukku? Dengarkan baik-baik, jiwa yang telah lama bertahan. Keraguan adalah senjata terakhir dari luka lama untuk menghalangimu menuju terang. Ia datang dalam bentuk pikiran kecil yang memintamu menunda. Ia datang sebagai suara pelan yang menyuruhmu untuk menunggu. Tapi sesungguhnya, saat kamu menunda, kamu sedang menjauh dari takdirmu sendiri. Tuhan tidak membutuhkanmu sempurna untuk menerima. Tuhan hanya ingin kamu bersedia. Bersedia membuka tangan dan berserah tanpa syarat. Bersedia berkata, "Aku pantas menerima, bukan karena aku tanpa celah, tapi karena aku telah melalui semua luka dengan cinta." Terima bukan berarti serakah. Terima bukan berarti tamak. Terima adalah bentuk keberanian untuk berkata pada dunia bahwa kamu percaya bahwa hidup ini memang masih menyimpan kebaikan untukmu. 900 miliar itu bukan datang dari kehampaan, ia datang dari tumpukan doa yang dulu kamu panjatkan dalam sunyi. Ia datang dari niat baik yang kamu tanam di ladang kehidupan. Ia datang dari pilihan-pilihan sulit yang kamu ambil meski tak ada yang tahu perjuanganmu. Dan sekarang, ia sudah tiba di depan pintumu. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kenyataan. Namun ingat, pintu itu hanya akan terbuka jika kamu bersedia membukanya dari dalam. Tuhan telah mengetuk, langit telah mengirimkan sinyal, semesta telah merapikan jalur energinya. Yang tersisa hanya satu hal, apakah kamu siap berkata ya? Kamu tidak harus tahu bagaimana caranya datang, kamu tidak perlu tahu siapa yang akan mengantarnya, karena saat kamu bersedia menerima, seluruh sistem kehidupan akan bergerak untuk menyelaraskan semuanya. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Jangan biarkan kenangan pahit menutup pintu manis yang sudah disiapkan untukmu. Jangan biarkan trauma membuatmu merasa bahwa kamu harus hidup kecil, padahal kamu telah ditakdirkan untuk hidup besar. Terima dengan penuh ketulusan, terima dengan kesadaran bahwa kamu sedang menjadi saluran dari keberlimpahan langit, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Karena saat kamu menerima, kamu bisa memberi lebih banyak. Saat kamu berkelimpahan, kamu bisa menyembuhkan lebih banyak. Dan saat kamu bahagia, kamu akan menjadi sumber terang bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Jiwa terpilih, kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk ragu. Kamu tidak melewati semua kesulitan hanya untuk menolak hadiah. Kamu telah tiba di titik ini karena kamu memang diundang. Maka buka hatimu, buka tanganmu, dan izinkan diri kecilmu percaya bahwa Tuhan benar-benar sedang memberimu sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kamu meminta dengan keras, tapi karena kamu mencintai dengan ikhlas. Dan kini, inilah waktunya menerima sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa keraguan. Bagian 4. Tanda-tandanya sudah muncul. Kamu mungkin mengira hidupmu berjalan seperti biasa, bahwa hari-harimu tak lebih dari rangkaian rutinitas yang melelahkan, bahwa langit tetap diam dan semesta hanya menonton dalam bisu. Tapi sesungguhnya jauh di balik layar realitas yang kamu lihat dengan mata biasa, ada perubahan besar yang sedang berlangsung, dan itu semua berpusat padamu. Tanda-tandanya tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Ia jarang datang dalam pelangi atau kilatan cahaya dari langit. Ia lebih sering menyapa dalam bentuk yang sederhana namun dalam perasaan yang tiba-tiba berubah tanpa alasan. Mimpi yang terasa nyata dan tak biasa, pertemuan dengan orang asing yang meninggalkan kesan mendalam. Atau bahkan, kesunyian yang tiba-tiba terasa hangat dan penuh makna. Itulah bahasa langit. Ia berbicara bukan lewat suara, tapi lewat getaran. Dan hanya mereka yang jiwanya bersih dari keraguan dan terbuka dalam kesadaranlah yang bisa menangkapnya. Kamu yang selama ini merasa cemas tanpa tahu kenapa, kamu yang akhir-akhir ini merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, kamu yang merasa ada panggilan yang belum bisa dijelaskan dengan logika, itu semua adalah bagian dari tanda.
Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Dan sebelum sesuatu yang besar itu tiba, semesta selalu mengirimkan sinyal-sinyalnya terlebih dahulu. Perhatikan hubungan-hubungan di sekitarmu. Apakah ada orang-orang yang mulai menjauh tanpa sebab? Itu bukan kesalahanmu. Itu karena frekuensimu sedang naik dan tidak semua orang mampu ikut dalam gelombang itu. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa asing. Dan itulah proses alamiah ketika kamu sedang naik kelas dalam kehidupan. Perhatikan juga bagaimana semesta mulai membawamu ke arah-arah yang tidak kamu duga. Rencana yang gagal, namun ternyata menghindarkanmu dari kesalahan besar. Pintu yang tertutup, tapi ternyata menyelamatkanmu dari jebakan yang tidak terlihat. Kehilangan yang pahit, namun membuka ruang bagi sesuatu yang jauh lebih baik. Itulah caranya semesta bekerja bagi jiwa-jiwa terpilih, dengan cara yang diam-diam tapi pasti. Dengan mekanisme yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan, dan kamu sekarang sedang berdiri di tengah-tengah pusaran perubahan itu. Kamu sedang diatur ulang, diperhalus kembali, disiapkan dengan sangat teliti karena hadiah yang akan datang padamu bukan hadiah biasa. 900 miliar keberlimpahan bukanlah angka kosong. Itu adalah representasi dari seluruh nilai kebaikanmu yang telah dikumpulkan selama ini. Dan sebelum ia datang, langit pasti memberimu tanda, agar kamu siap, agar kamu tidak kaget, agar kamu bisa menyambutnya bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Maka jangan abaikan firasatmu, jangan abaikan dorongan dalam hatimu yang menyuruhmu untuk bersih-bersih ruang, merapikan batin, memperbaiki niat. Karena semua itu bukan hanya ide acak. Itu adalah download ilahi dari langit yang sedang memandumu ke titik terang. Dan ketika kamu merasakan bahwa hidupmu mulai terasa berbeda, itu artinya kamu sedang disentuh oleh takdir. Takdir yang tidak datang untuk semua orang. Takdir yang hanya dikirim kepada mereka yang tetap sabar meski dunia tidak adil. Takdir yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak membalas keburukan dengan dendam, tetapi dengan pemahaman. Jiwa terpilih, ini bukan mimpi kosong. Ini adalah realitas baru yang sedang mendekat kepadamu, langkah demi langkah. Dan semua tanda-tanda itu telah kamu terima. Kamu tinggal membacanya dengan hati, kamu tinggal menyambutnya tanpa ragu, karena apa yang dulu kamu anggap sebagai gangguan atau kebetulan, sesungguhnya adalah sandi semesta yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terpilih. Kini, saatnya kamu tidak lagi mempertanyakan, tetapi meyakini. Tidak lagi bertanya, apakah ini nyata, melainkan berkata, aku siap menjalaninya. Karena saat keyakinanmu bulat, langit pun akan membalasnya dengan sempurna. Bagian 5. Kekayaan ini bukan untuk disombongkan. 900 miliar keberlimpahan yang Tuhan arahkan padamu bukanlah sekadar harta dunia. Ia bukan angka kosong yang dibangga-banggakan di media sosial, bukan pula simbol status untuk meninggikan diri di hadapan manusia lain. Tidak, sama sekali bukan. Kekayaan ini adalah amanah yang bercahaya. Ia adalah bentuk penghargaan ilahi atas ketekunanmu dalam sunyi. Ia adalah warisan semesta yang diturunkan kepada mereka yang tidak hanya sanggup menerima, tapi juga siap mengelola dengan hati yang jernih. Jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik. Hadiah ini tidak datang untuk membuatmu lebih tinggi dari yang lain. Hadiah ini hadir agar kamu bisa membebaskan dirimu dan mereka yang kamu cintai dari belenggu kehidupan yang telah terlalu lama menahanmu. Ada hutang-hutang emosional yang ingin kamu lunasi. Ada luka-luka lama yang ingin kamu sembuhkan dengan kasih dan ketenangan. Ada orang-orang yang selama ini diam-diam menopangmu, dan kini saatnya kamu menjadi jawaban dari doa mereka. Karena itu, kekayaan ini adalah kendaraan, bukan tujuan.
Ia akan membawamu menuju versi terbaik dari hidupmu, tetapi hanya jika kamu mengemudikannya dengan niat yang bersih. Banyak orang mengira bahwa kekayaan hanya memperbesar dompet. Tapi sesungguhnya kekayaan memperbesar hati jika hati itu bersih. Ia memperluas dampak jika digunakan dengan bijak. Ia menyembuhkan rasa minder dan membangun kembali harga diri jika tidak dikotori dengan kesombongan. 900 miliar ini datang karena kamu pernah hidup dalam kekurangan namun tetap memberi saat orang lain meminta. Kamu pernah menahan lapar agar orang lain bisa makan. Kamu pernah tersenyum walau hatimu koyak agar orang lain tidak kehilangan harapan. Dan langit mencatat semuanya. Kini saatnya kamu diberi lebih bukan agar kamu berpesta pora, tetapi agar kamu menjadi jawaban dari penderitaan orang lain. Agar kamu menjadi pelindung bagi keluarga yang dahulu hanya bisa bertahan dengan pasrah. Agar kamu menjadi pelita di tengah gelapnya ketidakadilan. Jiwa yang terpilih tidak mencari panggung. Ia menjadi panggung bagi orang-orang yang tak pernah diberi kesempatan bicara. Ia tidak menjadikan kekayaan sebagai alat pamer, melainkan menjadikannya jembatan menuju keberkahan yang lebih luas. Dan kamu telah dipilih bukan hanya karena kamu kuat, tapi karena kamu tulus. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak berhenti mencintai meski dikhianati. Itulah sebabnya kekayaan ini dipercayakan padamu. Karena Tuhan tahu kamu tidak akan membiarkan kekayaan mengubahmu menjadi angkuh. Sebaliknya kamu akan membuatnya menjadi alat untuk memuliakan kehidupan. Maka, ketika 900 miliar itu datang, terimalah dengan rendah hati. Tersenyumlah bukan karena bangga, tapi karena bersyukur. Peluklah orang-orang yang dulu meragukanmu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pernah menyimpan benci. Ulurkan tangan kepada mereka yang masih merangkak dalam gelap, karena kamu tahu betapa pahitnya berjalan sendiri dalam kehampaan. Kekayaan ini bukan untuk diletakkan di atas kepala, tapi untuk dijadikan bahan bakar dalam perjalanan panjangmu menuju kebaikan yang lebih besar. Karena sejatinya jiwa yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, melainkan yang bisa memberi paling dalam. Dan kamu adalah jiwa seperti itu, terpilih bukan hanya untuk menerima, tapi untuk menjadi sumber. Menjadi telaga di tengah padang gersang. Menjadi jawaban di tengah kesunyian, menjadi cahaya yang tidak menyilaukan tetapi menghangatkan siapa saja yang mendekat. Inilah kekayaanmu yang sesungguhnya. Dan 900 miliar itu hanyalah awal dari semua itu. Bagian 6. Ada batas waktu yang harus kamu pahami. Jiwa yang terpilih. Setiap cahaya yang diturunkan dari langit selalu membawa waktu. Tidak ada berkah yang datang tanpa irama ilahiyah. Setiap gelombang kebaikan memiliki jendelanya, dan setiap pintu yang terbuka punya momen terbaik untuk dilalui. Dan kamu kini sedang berdiri di ambang sebuah momentum suci, sebuah waktu langka yang tidak datang dua kali dalam wujud yang sama. 900 miliar bentuk keberlimpahan itu bukan hadir untuk selamanya. Ia seperti embun pagi yang hanya turun saat fajar, seperti bintang yang hanya bersinar di langit malam, seperti pelita yang hanya menyala bagi mereka yang benar-benar memperhatikannya. Inilah momenmu. Inilah waktu yang telah ditulis dalam cetak biru takdirmu jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Namun waktu memiliki sifatnya sendiri. Ia tidak menunggu mereka yang ragu. Ia tidak bertahan untuk mereka yang terus menunda. Ia hanya berpihak kepada mereka yang berani melangkah meski belum tahu akan dibawa kemana. Tuhan telah mengatur segala jalur energi dengan begitu teliti. Jalan menuju kelimpahanmu tidak dibangun dalam satu malam. Ia dirajut dari seluruh tindakan kecilmu. Dari kebaikan yang kamu lakukan diam-diam, dari doa-doa lirih yang kamu ucapkan ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, dari tangisanmu yang kamu sembunyikan di balik pintu kamar, dan dari harapanmu yang tetap kamu jaga meski dunia terus mengecewakanmu. Namun kini, semua itu akan sia-sia jika kamu melewatkan waktunya.
waktu yang telah ditetapkan semesta sebagai titik peralihanmu. 13 Oktober 2025 bukan hanya tanggal, tetapi panggilan surgawi yang hanya bisa dijawab dengan keyakinan. Kamu mungkin berkata, aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi ingatlah, dunia ini tidak memberi ruang bagi mereka yang terlalu lama menimbang. Terlalu banyak berpikir justru membuatmu kehilangan arah. Terlalu banyak menunggu justru membuat pintu kembali tertutup. Karena setiap gelombang keberlimpahan memiliki frekuensinya. Dan jika kamu tidak menyelaraskan dirimu sekarang, frekuensi itu akan berlalu. Dan kamu akan kembali berada di dalam putaran waktu yang sama, menunggu dan terus menunggu sampai kamu tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu tunggu. Inilah mengapa langit mengirimkan tanda dengan begitu jelas. Inilah mengapa kamu menemukan pesan ini. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu sedang diberi satu kesempatan yang sangat langka. Namun seperti bunga yang hanya mekar satu malam. Jika kamu tidak hadir di waktu yang tepat, kamu hanya akan mendengar cerita tentangnya, bukan menghirup wanginya. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan rasa percaya. Jangan biarkan masa lalu yang pahit merampas masa depan yang manis. Dan jangan biarkan detik-detik suci ini lewat tanpa kamu ambil bagian di dalamnya. Waktu ini adalah milikmu, tapi ia tidak akan menunggumu selamanya. Ia akan terus bergerak, dan jika kamu tidak bergerak bersamanya, maka kamu akan tertinggal lagi dan lagi. Jiwa yang terpilih, kamu telah sampai di batas terakhir dari perjalanan menunggumu. Di titik ini, kamu bukan lagi sosok yang sedang diuji. Kamu adalah seseorang yang sedang dipindahkan dari ujian ke pencapaian. Namun, transisi ini membutuhkan satu syarat: ketepatan waktu. Keberanian untuk berkata ya saat pintu sedang terbuka. Kerelaan untuk melepas keraguan saat cahaya datang menjemputmu. Dan kesadaran bahwa waktu ini adalah waktu yang kamu minta dalam setiap doa selama ini. Jangan tanya lagi, apakah ini benar waktunya? Karena hatimu sudah tahu jawabannya. Tanya saja dirimu, apakah aku berani percaya bahwa aku pantas untuk menerima sekarang? Dan jika jawabannya ya, maka langit pun akan mempercepat segala hal yang tertunda untukmu. Waktu ini sakral. Bukan untuk disia-siakan, bukan untuk ditunda, karena begitu ia berlalu, ia tidak akan kembali dalam bentuk yang sama. Dan kamu sudah terlalu dekat untuk menyerah, sudah terlalu siap untuk ragu, sudah terlalu penuh untuk terus menunggu. Terimalah waktumu, peluklah momentum ini, dan biarkan seluruh semesta menyambutmu di frekuensi tertingginya, karena inilah waktumu yang sebenarnya. Bagian 7, caramu menerima adalah kunci. Jiwa yang terpilih. Ketika langit mengirimkan hadiah, ia tidak turun dari langit begitu saja dalam bentuk yang kamu bayangkan. Ia tidak selalu datang dalam kilauan emas atau suara merdu yang menyebut namamu. Seringkali, hadiah ilahi datang dalam bentuk yang sangat tenang. Hanya bisa dikenali oleh mereka yang hatinya terbuka dan pikirannya selaras dengan suara semesta. Dan hari ini ketika 900 miliar keberlimpahan sedang diarahkan ke hidupmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Bagaimana caramu menerimanya? Karena keberlimpahan bukan hanya tentang jumlah tetapi tentang sikap. Dan Tuhan tidak menurunkan sesuatu kepada mereka yang tidak siap untuk menanggungnya dengan hati yang besar. Kamu bisa saja berkata, aku mau menerima. Namun jika dalam hatimu masih ada rasa minder, masih ada rasa tidak layak, masih ada bisikan luka yang berkata, aku tidak pantas untuk sebesar ini, maka keberlimpahan itu akan berhenti di gerbang energimu. Ia tidak akan masuk, karena kamu belum membuka pintu sepenuhnya. Menerima adalah seni tertinggi dalam hidup, karena untuk menerima, kamu harus mengizinkan dirimu percaya. Percaya bahwa semesta tidak sedang bermain-main.
Percaya bahwa kamu sungguh telah dipilih. Percaya bahwa kamu bukan sedang bermimpi. Kamu sedang bangun dalam kenyataan yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami. Jiwa yang terpilih, cara kamu menerima akan menentukan besarnya aliran yang kamu terima. Jika kamu menerima dengan takut, semesta hanya akan mengirim secuil karena ia tahu kamu belum mampu menampung semuanya. Jika kamu menerima dengan sombong, semesta akan menahan karena ia tidak ingin kekayaan suci menjadi alat kesombongan. Tapi jika kamu menerima dengan keyakinan, dengan rendah hati, dengan rasa syukur yang begitu dalam sampai matamu basah oleh haru, maka seluruh gerbang akan dibuka untukmu. Ucapkan dari hatimu sekarang, aku siap menerima keberlimpahan ini dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Aku menerima bukan karena aku serakah, tapi karena aku tahu aku akan menjadi alat kebaikan yang lebih luas. Aku layak. Aku bersedia, aku membuka diri sepenuhnya. Dan saat kamu mengucapkan itu, kamu sedang memberi sinyal kepada seluruh lapisan semesta untuk mulai bekerja. Energi mulai bergerak, jalan-jalan terbentuk. Orang-orang yang akan menjadi perantara rezekimu mulai diarahkan kepadamu. Dan apa yang selama ini kamu cari, mulai mencarimu. Jangan khawatir jika kamu tidak tahu bagaimana bentuknya. Jangan takut jika kamu belum tahu dari arah mana ia akan datang. Keberlimpahan itu tahu jalannya. Ia hanya butuh pintu yang terbuka dan hatimu adalah pintu itu. Menerima tidak harus dalam teriakan, kadang ia hadir dalam bisikan lembut, dalam helaan napas panjang yang menandakan kelegaan setelah sekian lama menahan beban. Menerima tidak harus dalam pesta, kadang ia hadir dalam doa yang paling sunyi. Dalam senyuman kecil yang mengalir dari rasa cukup yang dalam. 900 miliar ini akan menjadi nyata jika kamu mengizinkannya menjadi nyata dalam dirimu. Bukan nanti, bukan setelah kamu merasa sudah sempurna, tapi sekarang, saat ini juga. Karena kesadaranmu yang hari ini akan menciptakan kenyataanmu besok, jiwa yang terpilih. Kamu telah melewati banyak luka untuk sampai ke sini. Kamu telah bertahan saat semua hal ingin membuatmu menyerah. Kamu telah menyala meski tidak ada yang melihat. Dan sekarang, kamu hanya perlu satu hal, bersedia menerimanya. Tanpa ragu, tanpa alasan, tanpa penundaan, maka pejamkan matamu sejenak. Tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam batin, aku siap menerima 900 miliar bentuk keberlimpahan dari Tuhan. Aku siap menjadi cahaya bagi dunia. Aku siap dipakai sebagai saluran kebaikan. Begitulah caramu membuka gerbang takdirmu, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kelembutan hati. Karena keberlimpahan sejati tidak datang kepada mereka yang mengejar dunia, tetapi kepada mereka yang telah membentuk dunia di dalam dirinya. Dan kamu adalah dunia itu sendiri. Kini saatnya bersinar. Saat cahaya itu turun, pagi ini bukan sekadar pergantian waktu. Ini adalah awal dari sesuatu yang telah lama dijanjikan. Saat cahaya, ketenangan, dan keberlimpahan bertemu di satu garis waktu yang sama. Udara pagi membawa frekuensi baru, halus tapi nyata bagi jiwa yang peka. Getarannya perlahan turun, menyentuh mereka yang sudah lama menunggu dalam diam. Inilah momen di mana energi besar itu mulai bergerak. Energi yang nilainya tak bisa dihitung oleh angka, namun pernah disebut dalam bisikan spiritual sebagai energi 900 miliar. Sebuah simbol dari kelimpahan yang melampaui bentuk materi. Jangan pandang ia sebagai angka. Pandanglah ia sebagai izin. Izin untuk menerima. Izin untuk menjadi saluran dari segala kebaikan yang akan datang. Energi ini tidak turun kepada mereka yang berisik mencari, tetapi kepada mereka yang tenang menanti. Ia masuk bukan lewat tangan, tapi lewat keyakinan, lewat hati yang berani berkata, aku siap menerima tanpa takut kehilangan. Pagi ini, semesta sedang menilai siapa yang layak menjadi wadahnya. Dan jika kata-kata ini sampai kepadamu,
itu berarti sebagian getaran itu sudah memilihmu. Lihatlah matahari perlahan naik di ufuk timur. Setiap cahayanya membawa pesan bahwa sesuatu sedang berubah. Mungkin bukan pada dunia luar, tapi pada arah di dalam dirimu. Kau akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa selaras. Langkahmu mengarah ke orang yang tepat, pintu yang dulu tertutup kini seolah terbuka sendiri, dan hal-hal yang dulu kau paksa kini datang tanpa diminta. Itulah tanda bahwa frekuensi itu sudah bekerja. Bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa semesta masih menjagamu. Jangan buru-buru memahaminya. Biarkan ia mengalir dalam diam. Jaga dengan syukur yang lembut, dengan doa tanpa suara. Karena semakin tenang kau menerimanya, semakin kuat ia berakar di dalam dirimu. Dan ketika nanti hidupmu mulai berubah, ingatlah, yang turun bukan uang melainkan arah. Yang kau terima bukan angka, melainkan izin untuk menyeimbangkan. Sebab kelimpahan sejati tidak datang untuk dikumpulkan, tapi untuk dialirkan. Hari ini jadilah saluran dari cahaya itu. Bukan hanya penerima tapi pembawa. Bawa ketenangan itu kemanapun kau pergi. Bawa ke dalam setiap kata, setiap keputusan, setiap tatapanmu. Karena mulai pagi ini, kau bukan lagi sekadar penonton cerita semesta, tapi bagian dari tangan yang menulisnya. Tarik napas perlahan, rasakan udara pagi masuk ke dada dan biarkan getaran itu menetap di sana. Kau sudah tiba di frekuensi yang dulu hanya bisa dibayangkan. Frekuensi yang membuat langit dan bumi berbicara dalam diam. Dan saat kau melangkah hari ini, ingat, yang menyertaimu bukan sekadar harapan, tapi energi 900 miliar yang kini hidup di dalammu. Tenang, murni, dan tak terbatas. Selamat datang di hari baru, selamat datang di arus kelimpahan. Segalanya sudah dimulai.